Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam saleh najawab salam namun salam simbompak. Memang tidak sebalik teh kalimat. Keempat kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballagha a'marana ila syahri Ramadan alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Masih ingat kita berdoa dengan doa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallam minhu mutaqabbalan. Ya, doanya oleh Rasulullah diajarkan kepada kita. Allahumma sallimni ila Ramadan. Salim artinya banyak sekali doa. Pertama, keselamatan. Yang kedua, keterbukaan. Yang keempat, penyerahan. Jadi ketika kita berdoa waktu itu, salimni di Ramadan, ya Allah, damaikan aku, selamatkan aku, hantarkan aku, serahkan aku ila Ramadan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maknanya kita ini diberi kesempatan oleh Allah masuk bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan hantarkan Ramadan untuk aku. Artinya kita dihantar menuju Ramadan, Ramadan dihantar oleh Allah menuju kita. Wa taqabbal wa tasallam minhu, ya Allah, selama Ramadan mohon ibadah-ibadahku Engkau terima mutaqabbalan, dengan penuh penerimaan yang sesungguhnya, yaitu diberi pahala yang berlipat. Bapak Ibu bahagia tidak sih masuk Ramadan? Ini sepikir ini. Bu, Pak, bahagia tidak masuk Ramadan? Bahagia sebab nanti Lebaran. Mesti disiapkan Lebaran, ada piknik kemana? Acukmu saya nak sabar setel gitunya. Ada mudik, nanggo naon mau pesawat terbang, nang pribadi nyingkir amal. Pokoknya bahagialah. Kebahagiaan kita memasuki bulan suci Ramadan itu sudah menunjukkan kita komitmen dan Allah sangat senang. Karena Rasul pun menyenangi, para sahabat pun menyukai masuknya bulan suci Ramadan. Kata Rasul, qad ja'akum Ramadan mubarak, syahrul mubarak. Telah tiba, kata Rasul, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Diterangkan apa sih Ramadan keberkahannya? Yuftahu abwabus samawat, dibukakan pintu-pintu langit. Yuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu abwabul nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa yushaddu syayatin, dan dibelenggunya setan. Ini kebahagiaan yang Rasul sampaikan kepada para sahabat, bahwa bulan ini bulan istimewa, bulan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah Allah bukakan pintu-pintu ampunan. Dengan terbukanya pintu-pintu ampunan Allah, pintu-pintu
maka terbuka lebar jalan menuju surga. Gitu. Jadi jalan dimolong-molongkan kalau itu sekarang menuju surga. Tinggal mau tidak kita lewati jalan Ramadan. Bergantung. Kalau kita serius menyikapi amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, berarti kita sedang mencoba memanfaatkan jalan peluang menuju surga Allah SWT. Wa yughlaqu abwabun nar. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Tergantung kita, mau kita tutup, mau kita buka. Sebenarnya memang tertutup pintu neraka, maknanya jalan-jalan atau perilaku-perilaku keburukan, alhamdulillah oleh kita bisa terkendali di bulan suci Ramadan. Jadi kita mencoba untuk mempersempit jalan menuju neraka. Bahkan kita tutup jalan menuju neraka karena kita fokus ingin melalui jalan menuju surga. Wa yusaddur syayatin, setan-setan dibelenggu sebenarnya oleh kita, karena ketika kita menjalankan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, tidak ada peluang bagi setan untuk menggoda kita. Di luar Ramadan setan begitu mudah untuk menggoda kita melalui berbagai jalan, dari depan, dari belakang, dari samping. Tapi ketika kita istiqomah menjalankan amalan-amalan suci di bulan Ramadan, amalan-amalan soleh berulang, engapeun setan, lapareun setan, sampai setan tidak bisa bergerak lagi untuk menggoda kita. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, setan-setan dibelenggu berarti tidak menggoda manusia dong? Tapi kenyataannya itu di kafe-kafe bingung. Betul tidak Pak? Di restoran-restoran bingung. Kena husnuzon. Ya tapi bapak-bapak itu ibu-ibu oke lah, senang teh husnuzon jadi gitu. Dari bapak-bapak nyawa eta teh nuju musafir, kalau sedang musafir mereka sarungan jadi darah di kafe. Musafir rasul husnuzon. Betul tidak? Atau gara-gara ring, tenang gering mapan, terpuasa oke. Mau sarungan gara ring kafe, tapi biasa angkat ke kafe gara ring. Biasanya gara ring di bumbunya. Namun ibu-ibu mah pasti sedang datang tapi sarungan, usahanya sarungan datang bulan kafe. Hanya roh bukanya lah biarkan saja. Artinya setan itu tetap bergentayangan di bulan suci Ramadan. Betul tidak? Buktinya taraweh mayana mah rada semangat yuk, sebab setan dibelenggu oleh kita. Makanya sampai 10 hari, 20 hari taraweh penuh ini. Betul tidak? Nah, 10 hari itu setan diantep, buku maranja. Betul tidak? Harus taraweh capek-capek itu cukup lah 10. Betul tidak? Akhirnya kosong dewe masjid, berarti di setan gentayangan. Rendah dalam setan dibelenggu mah sudah penuh itu sampai ke akhir. Nah terus itu maksudnya berarti kita harus berupaya untuk memaksimalkan Ramadan ini untuk berbuat kebajikan, karena spirit Ramadan ini akan membawa kita kepada semangat beramal soleh. Sebab kalau kita berpuasa, Bapak Ibu, beda dengan tidak berpuasa. Jadi berpuasa ini akan menghantarkan si orang yang berpuasa menuju kebaikan. Semakin orang itu senang berpuasa, kecenderungan dirinya selalu kepada kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau orang tidak pernah berpuasa, jarang berpuasa, itu hawa nafsunya lebih gede. Hawa nafsunya lah antara dia berpuasa. Makanya amalan-amalan buruk, amalan-amalan jahat itu sering dilakukan oleh orang yang tidak pernah berpuasa. Seperti penjahat, kelas kering, kelas kakak, tanya sok puasa tanya. Tanya sudah, begal di tengah jalan, taros, ujang sok puasa tanya, pasti tanya. Betul tidak? Betul tidak Pak?
Taros lah koruptor, taros koruptor. Sok puasa taros. Ya, sudah nama taros. Sebab sieun lamun berpuasa sering apa? Betul tidak? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berpuasa terlatih dirinya untuk merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap lapar ingat naon sob? Pasti ingat kolak. Ingat sate. Sekali ingat dong berpuasanya. Mau berpuasa masuk kolak. Kahayang deh. Kabayang. Di kolak sekian bentuk, sekian sate, gulai, kumpulkan kabeh. Sebab samar kahayang terpuasa. Ada sedar, seolah dikumpulkan, ya. Tapi ketika kita mau makan, padahal itu makanan sendiri, beli sendiri, masak sendiri, uang sendiri, tapi kenapa tidak berani? Ya, sebab era kesana, era kebatu terus, dahareun aya di dapur. Mana budak kerut ke ayah, barudak kerut ke ayah. Betul tidak? Era kasaha? Halo? Era ka? Allah. Terus. Jadi orang yang berpuasa terlatih malu kepada Allah. Merasa terus dilihat oleh Allah. Setiap lapar dia ingat makanan, setiap mau makan dia ingat Allah. Maka pantas orang yang ahli puasa hatinya terlatih untuk selalu membersihkan diri dari dosa-dosa, dari keburukan-keburukan, sebab merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keluhuran, sifat-sifat kejujuran. Tapi kalau tidak pernah puasa atau puasanya tidak pernah takut kepada Allah, karena era unggul hanya ada pejabat untuk puasa gitu. Pakai tarling, ada sudah yang berpuasa. Tapi puasanya tidak imanan wahtisaban. Puasanya tidak dilandasi oleh iman, tidak dilandasi Allah ingin mencari ridha Allah, maka korupsi jalan terus. Betul tidak? Halo? Berarti terhadap puasa misalnya puasa bohongan. Puasanya bohong. Buktinya dia senang bohong, senang curang terhadap puasa. Daerah yang curang teh atur puasa. Daerah yang ngebohong teh puasa mah. Sebab hatinya terlatih untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, nuraninya bersih Bapak Ibu. Karena sering saum itu. Bersih. Karena bersih maka peka kepada kebenaran. Nuraninya masih jernih, Pak. Kalau nurani masih jernih Bapak Ibu, eta bisa jadi ukuran. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Dia pengen diberi nasihat yang sederhana tentang apa sih arti amal baik itu, apa sih keburukan itu. Pokoknya nantong susah-susah leh gitu. Ceramah nantong loba-loba teh, susah-susah teh, dalil nantong loba-loba. Yang penting masa kali boga ada dasar, saya tahu ini benar, saya tahu ini salah. Sebab saya tidak akan paham kalau banyak-banyak mau ya Rasulullah. Coba nasihatkan abdi sabar hakata we, tapi abdi terang ya benar, ya salah terus gitu ya Pak. Kan yang paling penting hidup yang selamat itu tahu benar atau salah, betul tidak Pak? Maka Rasulullah mintanya begitu. Rasulullah seorang yang ilmuwan, seorang yang maha luas ilmunya, didasarkan juga pada wahyu. Ucapannya sekali ucap langsung tembus ke mana? Apa kata Rasul? Al-birru, kebenaran itu untuk kamu tahu
istafti qalbak. Sok nanya we ka hate. Kan nurani tanya cek Kanjeng Rasul. Tong susah-susah lamun hoyong ningali apa benar, disebut benar mana salah, tanya we hate nurani. Bu. Ari hate nurani sok ngabohong tara. Sok ngabohong tara. Caranya bapak-bapak dipenta duit na bapak Yusef ya altos. Oh Yusef mah tuh jempunya. Tapi nanti hati kena kita disimpan di kopiah. Terus sudah mau nggak bohongnya hati malas. Sebab hatinya bersih asli nah. Makanya lamun tahu pengen tahu benar salah tanyakan karena hati sorangan. Eta hati anu bersih, hati anu murni, hati anu jernih mah bisa menentukan ieu teh salah. Gitu kan? Kalau hatinya bersih. Istafti qalbak, tanya we hati sorangan cenah. Ya. Tapi dijelaskan Kanjeng Rasul. Tanya ke hati sorangan, sebab hati itu akan ada ngegerentes. Gerentes hati naon? Cek Kanjeng Rasul, gerentes hati teh kieu lah. Lamun manahanana geus boga azam, boga paniatan, hayang ngajalankeun hiji padamelan, terus manahanana teh sieun kanyahoan eta padamelan teh ku batur. Jadi lamun urang aya gerentes hati hayang ngajalankeun hiji padamelan, tapi ieu padamelan teh isin lamun ditingali ku batur, maka eta teh perbuatan syar, buruk, jahat. Cukup segitu apa? Kira-kira bisa mengukur hati orang ngukur bebener jeung salah. Orang hayang ngamalkeun hiji padamelan kan dorongan tina hatenya. Halo. Samelintehnya. Malah jangan. Halo Bu, siapkannya sebelum menit atau saya? Atau saya? Atau nonton kan? Oh ini malah akhirnya malah seketika aja. Sakit dewa ternyata. Nah kalau keseep lain, ya kan ya? Ini saat itu bisa sakit dan kalau keseep ke dalam bentuk sholat tarawih, tolong ingat baik. Ada sudah. Jadi kalau nurani kita bersih Bapak Ibu bisa menjadi standar kebenaran dan kesalahan. Ya. Jadi namun kita punya azam, ketika azam itu diwujudkan dalam perbuatan dan senang dilihat oleh orang lain, maka itu kebenaran. Setuju enggak Ibu? Setuju enggak? Hati kita ini punya azam, punya cita-cita, punya ingin melakukan suatu perbuatan, dan ketika perbuatan itu dilaksanakan senang dilihat oleh orang lain, maka kata Rasul itulah al-birru, kebenaran, kebaikan. Setuju enggak? Ya. Gampang lagi. Kejahatan itu apa? Ketika hati berazam, berkeinginan ingin menjalankan sesuatu, tapi kalau itu dilakukan malu dilihat orang, maka itu standar apa? Jahat apa buruk? Orang azam ya pada melan namun katingali ku batur era eta baik apa buruk? Buruk. Eta kalau hatinya murni bersih karena sering saum Bapak Ibu, karena terus dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saum itu hatinya, maka bisa mengukur salah dan benar. Tapi mereka yang hatinya sudah dikotori oleh dosa dan dosa dan dosa dan dosa, maka sudah tidak peka lagi. Terus kejantan standar benar dan salah, terang salah benar pokoknya mah dewek mah cek dewek bener-bener we. Hatena geus pareun Bapak, teu bisa deui nantukeun bahwa ini salah atau benar. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Dikotori oleh apa? Memangnya hati itu kata Rasul, hati itu seperti cermin kaca model gitu. Dosa itu seperti debu. Maka kaca yang bersih itu cahaya bisa tembus karena bersih. Coba sekarang ada debu,
hiji dua mah nya masih tilu opat lima genep teu bersih-bersihan eta debu teh. Akhirna naon mageblek naon teh pokoknya si kaca teh urang lah pinuh ku debu pinuh tembus mal cahaya. Itu pula hati kita ibu bapak. Kalau sering kita melakukan dosa, satu dosa adalah satu noktah hitam ditempel ke dina hati urang. Teu pernah taubat ke Allah, teu pernah bebersih ke Allah. Ditambah deui noktah hitam dosa deui, nempel deui, dosa deui, nempel deui, dosa deui, nempel deui. Keur saeutik mah dosa teh masih rada era keneh. Tapi mun dosa terus, akhirna hatena geus kotor, maka tidak tembus lagi cahaya. Oleh sebab itu tidak tahu lagi rasa malu. Rasa jadi manusia yang hatinya kotor sudah hilang rasa malu sebab imannya hancur. Rasa al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Lamun geus teu boga kaera geus teueuh iman. Rasa korupsi teu era, ngalanggar undang-undang teu era. Ya, kumaceng dewek mah dewek berbuat duit mau berkuasa, mau usaha, mau melawan dewek. Sanajan melanggar undang-undang, korupsi, melanggar itu dan ini, melanggar undang-undang dasar 45, melanggar undang-undang yang sudah dibuat bersama. Lalu diingatkan kalian, Anda sudah melanggar undang-undang, Anda sudah merusak aturan kehidupan. Mohon ini tidak akan pernah didengar Bapak Ibu. Kenapa? Hatinya sudah penuh kekotoran. Karena hari-harinya senang maksiat, senang mencuri, senang korupsi, senang kotor hatinya, maka susah diluruskan. Itu repotnya kalau kita tidak bersih. Maka Ramadan ini adalah Allah membuka pintu maaf, pintu rahmat, pintu keberkahan, pintu jalan menuju surga untuk kita banyak bertaubat kepada Allah SWT. Sebab bulan suci Ramadan siangnya ampunan dosa, malamnya ampunan dosa. Siangnya dengan sahur, niatnya karena Allah, niatnya karena dasarnya iman, maka hapus dosa-dosa kita. Betul tidak? Malamnya dengan qiyam Ramadan tarawih, landasi karena Allah, landasi karena iman, maka ini pun penghapusan dosa dan dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan saumnya karena Allah, mengharap ridha Allah, qiyamul lailnya juga karena iman karena Allah. Insyaallah dosa-dosa kita akan bersih dan kita akan kembali suci fitrah sehingga kita mengakhiri Ramadan nanti kayak yauma wadadatul umum, seperti hari kita dilahirkan oleh ibu kita, suci bersih dari dosa sehingga suci hatinya peka terhadap mana yang benar, mana yang salah, punya rasa malu yang tinggi yang menghasilkan perilaku kebaikan akhlak mulia. Insyaallah. Barakallahu fiikum wa ayatul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Putra suhur luhur sahur baca. Saya nanti Allah SWT awal nanti katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.